Dari tadi kita hanya melihat-lihat saja cincin ini. Apa kau tidak ingin memilihnya, Gudan? Pilihlah. Gudan, kenapa kau tidak memilih cincin untuk Aksat? Dan kau Aksat, pilih cincin untuk dirimu sendiri. Ayo, pilih sana. Kalian lihat, ternyata mereka berdua memilih cincin yang sama. Aksat sudah memilih cincin untuk dirinya. Dan sekarang Gudan, pilih cincin untuk dirimu sendiri. Dan Aksat, aku ingin kau memilih cincin untuk Gudan juga. Nyonya Jindal, mereka pasangan yang luar biasa. Mereka berpikir sama. Sungguh menakjubkan. Kak Durga, berarti rencana kita hancur. Sikap dan kesukaan EJ dan Gudan ternyata sama. Kalau itu terus berlanjut, masa depan kita suram. Kenapa kau tertawa? Mereka sedang memilih cincin pertunangan dan kau malah tertawa. Saru, aku sedang menertawakan kebodohanmu. Rencananya menjalani rencanaku, bukan rencanamu. Dan karena rencana Durga Jindal tidak akan pernah gagal. Dengar ya, aku lihat aku mengatakan seperti ini, senyumanmu pun menghilang. Kau lihat saja tidak lama lagi. Senyuman di wajah Gudan dan EJ pasti akan memudar juga. Hei, Gudan! Ada apa? Permainan dimulai. Kalian di sini. Ini sungguh kejutan. Bagaimana kabarmu, Kak Ferry? Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Aku baik-baik saja. Senang bertemu dengan kalian. Apa kabar? Wow. Bagaimana kabarmu? Kau baik? Hei, teman. Hei, apa kabar? Hei. Baik. Mereka ini adalah teman sekolahku. Kak Ferry, Ricky. Wow, Gudan. Kau sekarang jadi kuno seperti ini? Kenapa? Hei, Tidak, aku bercanda. Tenanglah. bukankah ini bagus? Jadi tolong katakan padaku kenapa kalian kesini, ha? Tidak ada apa-apa. Kami hanya rindu padamu. Kau ingat hari-hari teater kita terakhir? Kau senang sekali bicara. Kita biasa mengobrol sepanjang hari. Baik di panggung maupun di luar. Oh ya, kau juga sering meraba-raba kan? Aku tidak seburuk itu ya. Itu kan masa lalu kita. Apa kau tahu bahwa kami dulu berpartisipasi dalam drama? Ya, itulah hari-hari kami. Kami baru saja tahu bahwa kau sudah menikah. Kau bahkan tidak mengundang kami. Untunglah seseorang mengirimkan alamatmu pada kami. Hei, Gudan, kau tidak ingin menjamu kami ya? Hei, sudah cukup teman-teman. Apa ada di antara kalian yang bisa menghadiri pernikahanku? Kau juga tidak menghubungi. Kau bahkan tidak menelponku sama sekali. Iya kan? Iya, maafkan kami. Sebenarnya kami sedang mengerjakan proyek dengan perusahaan di luar negeri.
Jadi kau tahu kami telah pergi ke Amerika dan Eropa? Sekarang kami adalah bintang. Kau lihat? Iya. Sudah cukup teman-teman. Kalian datang di saat yang tepat sekali. Kalian tidak bisa menjadi bagian dari pernikahan pertama mereka, tapi kalian bisa hadir untuk pernikahan yang kedua. Ya, itu benar. Maaf, tunggu sebentar. Jangan khawatir, dia tetap menikahi pria yang sama. Terakhir kali mereka menikah, kami harus melakukan semua hal dengan tergesa-gesa dan kami tidak sempat mengundang banyak orang. Wow. Karena ada banyak orang yang tidak bisa menjadi bagian dari pernikahan mereka terakhir kali. Dan kalian datang di waktu yang tepat. Itu keren sekali, Gudan. Kau akan menikah dengan suamimu untuk kedua kali. Dan kelihatannya suamimu orang yang romantis ya, Gudan. Kenapa kalian masih di situ? Kalian kan temannya Gudan. Lagi pula kalian datang ke sini untuk pertama kalinya. Kalian datang tepat di mana mereka berdua akan menikah. Anggaplah di rumah sendiri. Kalian bisa mengobrol sepuas hati kalian. Kalian sudah kuanggap seperti keluarga. Oh ya Gudan, Iya. perkenalkan mereka pada Aksat juga. Kebetulan aku mau pergi dulu. Ayo Laksmi. Nenek. Nenek jangan khawatir. Kami ada di sini. Kami akan mengurus mereka semua. Ya, Ibu. Teman Ibu itu seperti teman kami saja. Ya kan, benar kan? Layani mereka dengan baik. Mereka adalah teman-temannya Gudan. Mereka tamu kita. Apa kau mengerti? Tenang saja, Nenek tidak perlu khawatir. Laksmi, ayo pergi. Ayo duduk di dalam. Ayolah. Ayo masuk. Ayo. Aku merindukan kalian semua. Kalian pasti lelah setelah perjalanan kalian kan? Izinkan aku menyiapkan sesuatu untuk kalian makan. Bagaimana? Baiklah. Ayo Baik. Saru. Ya, sebentar ya. Hei teman, wanita tua itu adalah ibu mertuamu. Tapi siapa wanita-wanita itu? Dan siapa paman ini? Permisi. Bisakah Anda menelpon suaminya Gudan? Anda pasti saudara iparnya Gudan kan? Tolong hubungi adikmu ya. Kami ingin sekali bertemu dengan suami teman kami ini. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Dia ini suamiku. Dan ketiga wanita itu adalah menantuku. Dan aku ibu mertua mereka. Dia adalah ayah mertua mereka. Aku harap kalian tidak bingung sekarang. Semuanya sudah jelas kan? Ngomong-ngomong, Gudan, kemari. Ada apa? Gudan, jika kau ingin menikah, kau bisa menikahi siapa saja. Kenapa kau menikah dengan pria tua ini? Apa kau sudah gila? Hei, aku pikir dianggap ungkapan tua itu emas terlalu serius. Ini baru permulaan, Saru. Akan ada banyak hal menanti. Persahabatan Gudan akan menjadi musuh terbesar bagi hubungan EJ dengan Gudan. Saru, tunggu dan lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Perbedaan usia di antara mereka berdua adalah senjata terbesar bagi kita. Dan senjata ini tentu saja akan mengakhiri hubungan mereka bahkan sebelum mereka
memulainya. Bagaimanapun, dia adalah suaminya Gudan. Kita harus memperkenalkan diri kita padanya dengan baik. Persis. Ayo, silakan perkenalkan dirimu. Ayo, silakan. Ya, tentu. Senang bertemu denganmu, Paman. Maafkan aku, Pak. Senang bertemu denganmu, Pak. Gudan, ini luar biasa. Kau punya keluarga yang hebat dan rumah yang besar. Dan suamimu juga... maksudku dia baik, dia pria yang hebat. Dia tinggi dan tampan. Semuanya bagus. Silakan. Ya ampun, kenapa semuanya jadi terdiam seperti ini? Ada pernikahan di rumah ini. Dan kita harus merayakannya. Kita harus bernyanyi dan menari, bukan? Oh iya, sekarang aku mengerti. Kalian merasa malu karena kami lebih tua, kan? Tidak apa-apa. Saru, kita akan membuat persiapan untuk pertunangan. Kita akan tinggalkan anak-anak muda ini untuk bersenang-senang. Bagaimana? Iya. Selamat bersenang-senang ya. Ayo. Ya. Silahkan makan kudapannya. Ya, makanlah sesuatu. Lanjutkan. Suasana di sini membosankan. Ini kan pernikahannya. Harusnya ada kegembiraan. Kita harus merayakannya. Teman-teman, kita harus buat video dub talk dan merayakannya. Bagaimana? Ya, Iya, iya. bagus, bagus. Itu bagus. Daptok? Apa kau tidak tahu dub talk? Ya Tuhan. Hei, Ya, itu bukan salahmu. Ayahku juga tidak tahu apa itu dub talk. persis. Selain itu, ini adalah aplikasi generasi baru. Mungkin pada saat kau muda tidak ada ponsel atau aplikasi, kan? Sudah cukup mengobrolnya. Sekarang kita menari saja. Ayo kita menari. Ayo. Hei, Ayo. kalian. Paman Eji, ayo bangun. Ya. Apa kau baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Hei, Paman. Maksudku, Pak, tolong hati-hati. Orang ini bisa menjaga dirinya sendiri. Oh ya, Paman. Pak, aku harap kau tidak terluka. Iya benar, sebaiknya kau diperiksa. Aku harap tulangmu tidak terkilir. Maksudku, kau bisa mengalami masalah sendi, kan? Kedepannya ini akan merepotkanmu. Ricky, Apa? Aku mengatakan itu karena khawatir. Maksudku mengingat usianya, tulang pasti akan lemah. Kau tidak tahu. Kalian semua lanjutkan. Aku akan kembali lagi nanti. Teman,
Apa kau melihat bagaimana dia jatuh? Jujur saja, aku sangat menikmatinya. Ya, dia pasti akan terluka kalau dia menari pada usia ini. Apa kau merekamnya? Oh tidak, aku tidak melakukannya. Aduh, apa kau tahu berapa banyak like yang akan didapat dari video itu? Ricky! Lupakan dia, Gudan. Jangan dengarkan mereka. Itu merusak moodmu. Angkit dan Ricky memang selalu bicara omong kosong. Hah? Tapi aku harus mengatakan bahwa mereka benar untuk beberapa hal. Maksudku, jangan tersinggung. Tapi kau ini gadis muda yang cantik. Kau akan menemukan pria yang hebat. Tapi kau menikahi seseorang yang jauh lebih tua darimu. Maksudku, kita adalah teman. Dan kami peduli padamu. Itulah kenapa kami mengatakannya. Maksudku begitu, Gudan. Kenapa kau melakukannya? Dia bahkan tidak bisa menari denganmu. Apa yang akan kau lakukan sepanjang hidupmu dengan laki-laki kuno seperti itu? Ini hanya masalah waktu sebelum orang memanggilmu sebagai bibi. Benar. Tapi Ricky, aku khawatir. Aku sangat berharap paman tidak terluka. Seharusnya dia memikirkan itu sebelum menari, tapi dia tidak melakukannya. Lalu kenapa kau khawatir? Ya, kau benar juga. Pada kencan kita, kau memintaku untuk menari denganmu. Hari ini aku memintamu. Maukah berdansa denganku? Aku mohon. Apa kau pikir kau penari yang hebat, Ricky? Iya. Kau telah berlatih selama bertahun-tahun. Iya. Jadi ayo kita bersaing. Kalau begitu kau dan Kak Ferry, aku bersama suamiku. Kita akan lihat siapa penari yang lebih baik. Aku setuju. मेरा सूट पटियाला कितनों को मार डाला हाँ पंजाब दी मैं कुड़ी सरदारनी जुत्ती मेरी है कि क्या मसाजी कट दिए वन तेरे तो भी ज्यादा वखरा सुहागनी वखरा सुहागनी Drop it. चल तू भी है शिकारी पूरी रख दे तैयारी 3-4 घुमाना है कुवारियां गला कर दे तू प्यारी बेखा के परारी करदा है झूठी दिलदारियां वखरा सुहागनी Drop it. Apa kalian melihat itu? Pria yang terus kalian panggil sebagai paman mengalahkan kalian. Dan Ricky, kau tahu? Kalian sudah latihan menari selama bertahun-tahun. Tapi kau tidak bisa menanganinya. Kau menjatuhkannya. Lalu mau bilang apa lagi? Orang yang tidak bisa berdansa denganku tidak bisa menjagaku. Tuan Jindal selalu memegangiku dan juga menjagaku, baik itu dalam tarian ataupun dalam kehidupan. Aku tahu kalau perbedaan usia kami ini sangat jauh, tapi kami mendapat pengalaman dari perbedaan usia. Kami mendapatkan pemahaman, dan aku telah mendapatkannya. Kalau tidak, aku akan melakukan hal bodoh seperti yang kau lakukan. Tapi Tuan Jindal ini selalu menutupi kesalahanku. Dan hari ini, dia menutupi kesalahan kalian. Dia melakukannya hanya karena kau adalah temanku.
Tak seorang pun di Indore yang punya nyali untuk melakukan kontak mata dengannya saat bicara dengannya. Dia sangat menghormatiku dan juga persahabatanku. Kalian memanggilku teman. Tidak. Itu salahku. Gudan. Sudah Tidak, cukup. Tuan Jindal. Biar aku beritahu. Dia bukan seseorang yang suka mengolok-olok orang lain atau bertingkah laku buruk dengan mereka. Dia bukan orang yang mengejek orang lain. Dan dia tidak bodoh seperti dirimu. Dan tahukah kalian, setelah tinggal bersamanya, aku juga keluar dari kebiasaan berada di sekitar orang-orang bodoh. Kalian pikir kalian sangat keren dan menarik, kan? Kalian bicara tentang aplikasi laptop. Sekarang keluar dari sini. Gudan, bagaimana kau bisa bilang begitu? Bagaimana kau bisa meminta temanmu untuk pergi? Aku mendapatkan rumah ini dan reputasi hanya karena Tuan Jindal, Kaveri. Pria yang mengubah gadis biasa menjadi Gudan Aksat Jindal tidak lain adalah dia. Aku tidak tahan dengan kenyataan bahwa beberapa orang bodoh dan tidak sopan datang ke rumahku dan menghina suamiku. Aku tidak akan diam dan mendengarkan semua itu. Kalian pikir aku akan diam saja? Tidak. Keluar dari rumahku sekarang juga. Gudan, mereka adalah teman. Mari kita lupakan apa yang terjadi. Tidak, Paman Eje. Mereka tidak layak disebut temanku. Aku tidak mengenal siapa mereka. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina suamiku. Baik itu anggota keluarga ataupun orang luar. Lain kali kalian ingin datang ke rumahku, pastikan kalau kalian datang hanya jika kalian dapat menghormati suamiku. Silakan. Kenapa melihatku seperti itu? Aku bisa mengatakan apa saja padamu. Tapi kalau sampai orang luar berperilaku buruk terhadapmu, aku tidak akan mengampuni mereka. Aku kan sudah bilang, biarkan apa adanya. Ternyata tidak. Kakak seharusnya membiarkan rencana kakak mengalir begitu saja. Tapi kakak malah tidak sabar, sehingga kakak menelpon teman-teman Gudan. Lalu apa yang terjadi? Ketidaksepakatan antara EJ dan Gudan ternyata terselesaikan sekarang ini. Dan besok adalah pertunangan mereka. EJ akan melamar Gudan di depan semua orang. Cinta mereka menang, sedangkan kita kalah. Apa kakak tahu kenapa itu terjadi? Karena kakak tidak sabaran. Kakak tidak bisa menunggu. Cukup! Hentikan omong kosongmu itu. Biarkan aku berpikir sekarang. Iya, berpikir. Tapi jangan terlalu banyak berpikir seperti tadi. Saru, jika aku telah melakukan kesalahan, maka aku juga mampu memperbaikinya. Tapi Kak Durga, Gudan, ayo. Kau luar biasa, Gudan. Kau telah mendukung EJ di depan temanmu. Kau menyuruh temanmu pergi untuk EJ. Itu luar biasa. Iya, Durga. Kenapa tidak? Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang pulang dan menghina suamiku? Aku tidak akan diam dengan biaya berapapun. Jadi aku suruh mereka pergi. Selain itu, aku memiliki beberapa tugas sebagai istri, Durga. Yang kau katakan benar sekali. Gudan, kau telah memenuhi tugasmu sebagai seorang istri. Tapi apakah EJ pernah mengajakmu layaknya suami istri, Gudan? Gudan, tolong jangan salah paham. Tapi
Kadang kau suka salah paham dengan keluarga ini. EJ tidak pernah mengizinkan siapapun menggantikan almarhum istrinya. Dia juga tidak akan pernah melakukan itu. Kau dapat melakukan apapun dan memenuhi semua tugasmu sebagai istri, tapi tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Antara dalam kehidupan EJ apapun yang kau lakukan. Gudan, jangan salah artikan simpati yang dia miliki untukmu sebagai cinta. EJ hanya menganggapmu sebagai temannya, itu saja. Ada apa denganmu, Aksat? Kau belum mengatakan apa-apa pada Gudan. Dan sekarang, kau malah berdiri di depan foto Antara. Ada apa? Ibu, kenapa aku merasa seolah aku tidak adil terhadap Antara dengan menggantinya dengan orang lain? Dengan memberikan cintaku pada orang lain, apa aku melakukan hal yang sama? Sama sekali tidak. Sekarang katakan padaku, apa yang kau rasakan? Pernahkah kau melupakan cinta yang kau miliki untuk Antara? Apa pernah kau berbohong pada Antara tentang perasaanmu padanya? Tidak. Jadi kenapa sikapmu sekarang berbeda pada Gudan? Ini hanya fase di mana hubunganmu sekarang sudah mulai berubah. Hanya karena kau mencintai Gudan, bukan berarti kau sudah membohongi Antara. Selain itu, Antara juga ingin agar kau melanjutkan hidupmu. Dengar, Aksat. Antara adalah masa lalumu, sedangkan Gudan adalah masa depanmu. Hanya karena masa lalumu, sampai-sampai kau mengabaikan masa depanmu. Hanya karena masa lalumu, kau tidak dapat mengabaikan masa yang sekarang dan juga masa depan Gudan. Lalu bagaimana mungkin kau bisa mengabaikan takdir cinta yang harus dia miliki? Kau sadar bahwa perasaanmu pada Gudan sama sekali tidak salah. Aku rasa Antara juga pasti akan mendukung dengan keputusanmu ini. Pikirkan lagi baik-baik. Jangan salah artikan simpati yang dia miliki untukmu sebagai cinta. EJ hanya menganggapmu sebagai temannya, itu saja. Lepaskan tanganku. Kau mau bawa aku kemana? Gudan, lepaskan aku. Kemana kau akan bawa aku? Lepaskan aku. Apa yang kau katakan sekarang, Durga? Paman EJ tidak hanya memberiku tempat di ruangan ini dan juga rumah ini, tapi dia memberiku tempat di hatinya, Durga. Dan kau tahu itu artinya dia telah menerimaku. Bukan berarti dia tidak mencintai Antara lagi.
Ayo ikut denganku. Antara masih menjadi bagian dari kehidupan Paman Eje, Durga. Dia dulu dan akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Tapi aku masa kininya. Dan Antara adalah masa lalunya. Hubungan dibangun di masa sekarang. Masa lalu adalah tentang kenangan. Jadi Paman Eje belum memberikan tempat Antara padaku, Durga. Dia hanya memberikan tempat yang pantas untuk didapatkan. Dan Durga, aku senang karena bisa menyembuhkan luka yang selama ini telah Paman Eje rasakan sampai batas tertentu. Melihat fotoku di ruangan ini, aku menyadari bahwa aku salah. Aku menghinanya dengan salah mengira bahwa cintanya sebagai sebuah simpati. Seandainya saja dia hanya bersimpati padaku selama ini, maka Durga, dia tidak akan pernah memberiku tempat di hatinya. Tidak akan pernah. Nenek, ini kotak yang nenek mau kan? Oh iya, ternyata kau tidak lupa. Gudan, Iya. aku akan pergi dan menyimpan kotak ini dulu ya. Iya. Laksmi? Laksmi? Nenek, lihat saja. Paman Eje, Gudan, apa kau ingin mengatakan sesuatu? ini tentang makanan yang kemarin. Gudan, aku tidak memuji makanan untuk membuatmu merasa lebih baik atau bersimpati denganmu. Makanannya enak sekali. Aku tahu. Mungkin aku tidak bisa memahamimu, Paman Eje. Dan aku ingin minta maaf padamu. Teman-temanku bersikap kasar padamu kemarin, Paman. Mereka bertingkah buruk denganmu karena aku. Tidak sama sekali. Dan faktanya, kau mengambil sikap untukku kemarin. Terima kasih. Aku melakukan apa yang kupikir benar. Kau telah mengajariku bahwa seseorang harus berdiri di samping pasangannya dan selalu mendukungnya. Mungkin itu sebabnya kau memindahkan gambar Antara di tempat... Tempat itu sekarang menjadi milikmu, Gudan. Aku mencoba untuk melanjutkan hidup. Dan hidup di masa sekarang. Terima kasih, Paman Eje. Terima kasih. Gudan, Iya, aku ingin memberitahukan satu hal lagi. Aku sudah lama ingin memberitahumu hal ini. tentu silakan. Iya, aku... Ayo lanjutkan, katakan. Ikatan di antara kita
Aksat? Anggat, kami... bunga-bunganya berjatuhan. Biar aku kumpulkan. Tidak apa-apa. Aku... Tidak masalah. Aduh, au. Maaf. Tidak masalah. Itu kebetulan saja. Iya, tapi sebenarnya... Maaf. Tolong, kembalilah bekerja. Bukannya kau mau mengatakan sesuatu? Iya, sebenarnya... Biar kulakukan nanti. Dia tidak bisa melakukannya. Sudah aku bilang, Nek. EJ tidak akan bisa melakukannya. Itu... Ada masalah, Gudan. Aku tahu, katakan padaku, apa itu? Maksudku, temanku punya masalah. Oh, temanmu. Iya. Oh, tidak masalah. Iya. Tapi tidak masalah. Beritahu aku saja, mungkin aku bisa membantunya. Nah, Gudan, temanku itu... Iya. Dia sering berselisih paham dengan istrinya. Mereka sering bertengkar seperti kita ini. Di tengah perselisihan dan pertengkaran ini, temanku setelah jatuh cinta dengan istrinya itu. Dia sangat mencintai istrinya. Baiklah. Tapi, apa masalahnya? Maksudku, aku tidak mengerti. Bukankah bagus kalau dia mencintai istrinya? Masalahnya adalah dia takut untuk mengakui cintanya. Dia bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Gudan, pertengkaran mereka sangat intens. Iya, sama seperti yang kita lakukan selama ini. Kalau begitu itu masalah. Tidak ada yang bisa terjadi di antara mereka. Mereka tidak pernah bisa saling mencintai. Iya kan? Lakukan satu hal. Pergi dan beritahu dia untuk tidak mengakui cintanya. Ya, menurutku itu ide yang buruk. Mengingat seberapa sering mereka bertengkar satu sama lain kan. Mereka tidak bisa saling mencintai. Tidak bisa, tidak mungkin. Aksat, jadi kau belum mengatakannya juga. Aksat. Nenek, ada baiknya Nenek tidak usah bertaruh. Yang 1.000 rupiah kemarin saja belum diberikan pada aku. Jangan khawatir, Laksmi. Aku akan memberimu uang lebih. Bahkan aku akan memberimu 1.000 rupiah. Itu sebagai imbalan untukmu. Kenapa begitu? Itu karena kau dan aku harus bekerja sama agar mereka berdua bisa bersatu. Mengerti? Mereka tidak akan bisa melakukannya. Bagaimana? Kau terima tawaranku? Iya. Baiklah. Jadi katakan, cinta, pernikahan, atau pertunangan? Apa? EJ, aku menyesal. Aku pikir ibu yang ada di kamar. Jadi, aku datang ke sini. Maaf, aku pergi saja. Tunggu, Laksmi. Tolong kemari. EJ, aku... Apa yang kau katakan tentang cinta, pernikahan, dan pertunangan? Tidak, EJ. Cinta, pernikahan, dan pertunangan. Tidak. Aku hanya... Aku... Kau berkeliaran dengan mawar merah dan bicara tentang pernikahan. Katakan padaku, ada apa? Sebenarnya begini. Nenek bilang padaku kalau kau berencana melamar ibu pada pertunanganmu. Kalau kau menyatakan cinta padanya, dia akan punya cinta pernikahan. Tapi kalau kau tidak mengakui cintamu, itu akan menjadi perjodohan. Jadi aku ingin tanya pada ibu kalau... Tidak perlu itu. Jika itu tidak penting bagi Gudan, kenapa aku harus peduli? Aku coba bicara dengannya dengan dalih temanku. Tapi dia mengatakan padaku bahwa orang yang sering bertengkar tidak bisa jatuh cinta.
Jadi aku tidak peduli jika kita melakukan perjodohan. Kau tahu semua teman Aksat kan? Berapa banyak teman yang dia miliki? Mungkin 2 atau 3, tidak banyak kan? Iya, Nenek. Maksudku, Ibu, kau benar. Tapi aku bingung. Apa itu sebenarnya? Aku tidak mengerti. Kau percaya padaku kan? Semua ini hanya pura-pura saja. Tapi kenapa Paman Eji harus berpura-pura? Sikap dia seperti itu, mungkin dia tidak bisa mengungkap perasaan yang sebenarnya padamu. Apa yang kau katakan, Nenek? Aku tidak mengerti. Maksudku, dia mungkin saja menggunakan temannya sebagai alasan untuk mengatakan perasaan yang sebenarnya kepadamu. Nenek, berhentilah bersikap konyol. Bagaimana mungkin Paman Eja jatuh cinta kepada aku? Oh, rasanya itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa kau menarik kakiku? Kenapa tidak mungkin? Bukankah kau dan Aksat itu hanya berteman? Ah iya, kami adalah teman. Dan kau juga tahu kalau laki-laki dan perempuan tidak bisa berteman biasa saja. Apa, Nenek? Kau telah menonton banyak film belakangan ini. Itu semua karena itu. Makanya bicara omong kosong. Benarkah? Lihat saja. Aku yakin Aksat akan mengatakan cintanya padamu. Dan kau harus mempersiapkan apa jawabanmu. Aku tidak tahu bagaimana dan kenapa itu bisa terjadi. Tapi yang aku tahu bahwa aku melihatmu kemanapun aku pergi. Gudan, sebenarnya aku tidak pernah menyadari. Saat aku jatuh cinta padamu di tengah semua pertengkaran kita. Jika kau juga merasakan... Kalau begitu tolong kenalkan Sari yang telah kupilihkan untukmu. Tentang pertunangan kita, aku mencintaimu, Gudan.